A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kalimat berikutnya ini banyak lagi. Wa ala qudratihi wa ilmihi ihkamul masnu'at, yang menunjukkan terhadap kekuasaannya dan ilmunya. Apa? Penunjukannya lewat apa? Penunjukannya lewat bahwa ciptaannya ini apa? Hebat, mustahkam, yakni dengan tatanan yang kuat dan mapan. Nah itu. Dan seterusnya sampai ini sebenarnya karena memang kita nggak bisa huduri selamanya, jadi saya sendiri merasa sayang ini dilewati. Semestinya saya baca baris per baris, tapi harus tiap hari dan mungkin setahun baru selesai ini. Kalau saya yang memberikan pelajarannya. Sebenarnya kalau antum masih umur 15 tahun dan sama-sama ada di Indonesia dan saya, antum belajar di pesantren umpamanya, anggap begitu. Maka insya Allah baca baris per baris. Tapi karena antum di sini sudah berumur di atas 20 tahun, artinya perlu ngebut, maka pakai kelas khuduri dan gairi khuduri. Tapi nanti bisa antum hatta jam 2 malam kalau punya problem, telepon saja. Mana yang ingin ditanyakan daripada yang antum baca itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu banyak takiyahnya si siapa? Aidullah Mudarris Afghani, karena beliau juga bukan beliau juga kita juga. Maksudnya beliau alim ulama, insyaallah penjelasannya akan terasa hauzawi dan mantap insyaallah di hati antum. Ala kulli hal. Nah, itu sekedar tabaruk kepada mukaddimahnya. Nah, beliau juga dalam mukaddimah ini ada di samping mengenai syukur itu ada dua hal lagi yang secara global saya mau sampaikan. Yang kedua adalah apa? Tuhan dalam mencipta alam semesta ini memakai ada tujuannya. Ini kita nggak mau bahas, nanti di filsafat tujuan betul ada apa enggak. Sekarang antum terima aja dulu ini tingkatan ini, bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam mencipta. Tapi tujuannya ini untuk makhluknya. Tujuannya awalan baik, tujuan bisa baik, bisa buruk. Tujuan Tuhan tidak mungkin buruk. Kalau Tuhan tidak bertujuan berarti main-main mencipta. Nah, jadi tujuannya pasti ada dan baik. Dan kebaikan ini tidak mungkin kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kembali kepada dirinya berarti dirinya apa? Terbatas, butuh. Berarti kembali kepada makhluknya. Nah, salah satu daripada tujuan penting daripada penciptaan, beliau mengutip, "Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Kecuali untuk mengabdi. Nah, mengabdi ini insyaallah suatu saat kita akan bahas juga, apakah mengabdi atau menjadi abdi. Kemarin Anda dapat semacam ilham, pikiran gitu. Jangan muluk-muluk ilham. Dapat pikiran yang kalau benar dari Tuhan, itu Anda sendiri terkejut terhadap pemikiran itu. Dan Anda sudah sampaikan di kajian tafsir. Jadi Anda menafsirkan ini bukan liya'budun menjadi abdi, mengabdi, bukan mengabdi, tapi menjadi abdi. Umumnya mengabdi loh. Tafsir-tafsir semua, hampir semua mengabdi. Tidak kucipta jin dan manusia kecuali menyembah. Kan gitu. Kecuali mengabdi, kecuali taat. Saya menerjemahkannya kecuali menjadi abdi. Lain mengabdi dengan menjadi abdi. Kecuali menjadi abdi enggak ada hilang. Nah, ala kulli hal tidak kucipta jin dan manusia kecuali mengabdi. Toh? Nah, mengabdi itu perlu kepada apa? Unsur. Kan ada yang diabdi,
ada yang mengabdi, ada pengabdian. Nah, kalau yang mengabdi ini tidak tahu yang diabdi, kan tidak mungkin. Saya mau mengabdi kepada siapa? Tidak tahu, pokoknya mengabdi aja deh. Tidak bisa. Jadi karena pengabdian itu tujuan daripada penciptaan, dan pengabdian itu harus ada yang diabdi, maka sudah seyogyanya, sudah semestinya apa? Ada yang mengerti terhadap yang diabdi. Nah, karena tujuan penciptaan itu adalah pengabdian, maka ada 3 unsur. Ada yang diabdi, ada pengabdi, ada yang diabdi. Karena ada 3 unsur, dan salah satunya adalah yang diabdi, maka sudah seyogyanya, sudah semestinya, sudah sewajibnya pengabdi tahu yang diabdi. Sebab kalau tidak tahu, tidak mungkin apa yang diabdi. Nah, oleh karena itu, dalam akidah Islam yang diajarkan oleh Ahlul Bait apa? Mempelajari Tuhan itu wajib hukumnya. Lebih wajib dari mempelajari fikih. Pelajari fikih juga wajib, tapi mempelajari akidah lebih wajib lagi. Karena unsur pertama yang diabdi, mengabdi kita. Pengabdiannya, cara pengabdiannya syariat. Jadi 2 unsur yang wajib diketahui, yang diabdi dan cara ngabdi. Kan ada yang diabdi, ada pengabdi, ada cara ngabdi. Pengabdiannya itu. Nah, yang wajib diketahui adalah apa? Yang diabdi dan cara mengabdi. Sekalipun kita wajib juga ngerti diri kita, karena kalau kita ngerti diri kita, kita bisa menempatkan diri kita di mana dalam situasi apapun. Nah, karena salah satu unsurnya adalah yang diabdi, dalam pengabdian ada yang diabdi, maka yang diabdi wajib diketahui. Kalau tidak diketahui, tidak mungkin bisa diabdi. Oleh karena itu, belajar agama, karena tujuan penciptaan adalah pengabdian, pengabdian perlu ada yang diabdi, maka harus tahu yang diabdi itu siapa. Maka itu belajar akidah, wajib, hukumnya itu yang kedua. Yang ketiga dari mukaddimah ini adalah apa? Bahwa saya katanya diminta oleh beberapa orang untuk mensyarahi kitabnya siapa? Al-Mahili, Babul Hadi Asyar. Gitu. Nah, dan telah menulis sebelumnya juga. Ada orang yang mengatakan, cobalah tinjau kembali tulisanmu segala macam. Dan beliau mengatakan, dengan segala macam daripada problem zaman yang saya hadapi, yang sering menarik kita kepada selain cahaya Tuhan, akhirnya saya alhamdulillah berhasil memberikan syarahan terhadap kitabnya Al-Mahili yang bernama Babul Hadi Asyar. Kemudian buku itu saya kasih nama An-Nafi'u Yawmil Hashri fi Syarhi Babil Hadi Asyar, di halaman 11 baris kedua dari bawah. Matannya ya, matan syarah tapi mukaddimah. An-Nafi'u Yawmil Hasyar, yang bermanfaat pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, dalam mensyarahi Babul Hadi Asyar. Dan tidaklah aku mendapatkan taufik apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya aku bertawakal. Oke, sekarang mukaddimah. Saya teruskan dulu ya, cepat-cepat. Al-muqaddimatu wujubu ma'rifati usuluddin. Wujubu ma'rifati usuluddin. Wajibnya mempelajari usuluddin. Nah, di sini matanya yang Al-Mahili apa? Mengatakan qala qaddasallahu ruhahu, ini berkata yang Tuhan semoga mensucikan ruhnya. Itu maksudnya Al-Mahili. Yang berkata qala siapa? Fadil Miqdad. Nanti di bawahnya ada akulu. Siapa akulu? Fadil Miqdad. Jadi Fadil Miqdad memberitakan nih sekarang, berkata dia rahmatullahi alaih. Nah, ini Fadil Miqdad yang bercerita. Nah, perkataannya ini punya Al-Mahili. Al-babul hadi asyar fima yajibu ala ammatil mukallafin min ma'rifati usuluddin. Dia kurang lebih maknanya bab ke-11
adalah menerangkan apa-apa yang wajib diketahui oleh mukallaf secara umum dalam mengerti usuluddin, dasar agama. Beliau dalam di sini menjelaskan kenapa babul hadi asyar, kenapa amatul mukallifin, dan kenapa usuluddin. Mengenai al-babul hadi asyar, diceritakan bahwa Al-Mahili dulu meringkas kitabnya Syekh Tusi, kitab fikih dan kitab akhlak dan doa. Nah, kitabnya kitab Syekh Tusi itu namanya Misbahul Mujtahid, ya, mengenai fikih dan doa-doa. Misbahul Mujtahid. Nah, itu diringkas sama beliau, dikasih nama Minhajus Shalah fi Muhtasaril Misbah. Dikasih nama seperti itu. Nah, tapi dalam buku tersebut, sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa menerangkan apa? Fikih dan doa-doa. Nah, sementara unsur lain belum ada di situ atau tidak ditulis di situ. Yaitu apa? Unsur terpentingnya, yaitu masalah akidah. Nah, buku itu ada 10 bab. Yang diringkas itu ada 10 bab. Akhirnya dilengkapi sama beliau bab ke-11 mengenai akidahnya. Jadi tadi fikih dan doa, fikih akhlak doa, sekarang akidahnya. Jadi babul hadi asyar, makanya disebut bab ke-11. Nah, itu maksudnya dari melengkapi dari Misbahul Mujtahid yang diringkas, yang terdiri dari 10 bab. Nah, bab ke-11 ini menerangkan apa-apa yang wajib bagi seluruh mukallaf. Kenapa dikatakan wajib bagi seluruh mukallaf? Karena yang tidak mukallaf awalan tidak wajib. Yang tidak mukallaf seperti siapa? Orang gila atau anak bayi, tidak wajib. Tapi kalau sehat akal dan dewasa, maka wajib dia belajar. Tadi juga di mukadimahnya Fadil Miqdad sudah mengatakan bahwa wajib belajar usuluddin. Nah, usuluddin ini apa? Usuluddin, dasar agama. Apa maksudnya dasar agama? Yakni tanpa ada dasar ini, maka agama itu tidak bisa dipegangi. Apa agama? Din, syariat, fikih, tafsir, akhlak, doa, apa saja. Nah, tanpa akidah, jadi tanpa bab 11 daripada 10 bab itu, maka 10 bab itu tidak akan ada gunanya. Kan ini Misbahul Mujtahid ini kan 10 bab diringkas. Misbahul Mutahajjid. Misbahul Mutahajjid. Sorry. Mujtahid melulu. Jadi Misbahul Mutahajjid. Jadi 10 bab atau apa saja yang berkenaan dengan agama, fikih, tafsir, akhlak, semua tanpa akidah, maka tidak mungkin bisa dilaksanakan. Misalnya bagaimana orang mau melaksanakan sholat, orang tidak tahu Tuhan. Bagaimana mau belajar tafsir, orang tidak percaya ini Quran dari Nabi. Nah, itu. Jadi Tuhan dipelajari dahulu, baru Nabinya, baru apa yang dibawa Nabinya, baru imam, sebagaimana nanti akan dijelaskan lagi. Oke. Terus beliau menjelaskan secara kata apa yang disebut wajabah. Wajabah itu bisa bermakna kontradiksi, bukan maknanya kontradiksi. Memiliki dua makna yang kontradiksi. Yang satu bermakna penetapan, yang satu bermakna hilang, sukut atau hilang, jatuh, hilang. Tapi di sini apa? Di sini maknanya penetapan, bukan bermakna jatuh. Jadi wajabah itu bukan hanya bermakna wajib, bermakna positif, tapi juga bermakna jatuh. Sebagaimana di Quran juga disebut faida wajabat junubuha. Jadi ketika katakanlah punggung atau bahu binatang-binatang itu telah roboh ke tanah, kurang lebih begitulah. Ketika menyembelih kurban itu di Mekah, nah itu wajabat, yakni apa? Jatuh maknanya.
Tapi di sini kan wajib bagi semua mukallifin. Wajib di sini bukan bermakna jatuh, tapi bermakna yang pertama, yakni penetapan. Mesti. Apa yakni? Yakni kalau ditinggalkan jelek. Mana sukut itu negatif, Ustaz? Iya dong. Bagaimana kalau wajaba badru alaika? Hah? Wajaba badru alaika. Wajibah? Wajaba badru. Wajibah badru apa? Wajibah badru. Turun masalah badru kan? Baik. Kalau tidak ada yang perlu diinstruksi, sampai akhir baru dipertanyakan. Kalau memang ada yang diinstruksi. Oke? Fa iza wajabat junubuha. Jadi kalau fa iza wajabat junubuha bermakna apa? Jatuh. Jadi lawan daripada penetapan. Yani lawan daripada positif, yani apa? Negatif. Tapi di sini maknanya apa? Positif. Yani bermakna mengiyai, bukan positif negatif akhlak ini. Jadi positif negatif dalam grammar, dalam penjabaran proposisi. Wa idza wajabat Kalau demikian wajib di sini wajib bagi mukallifin apa? Sesuatu hal yang mesti dilakukan, yang kalau tidak dilakukan menjadi jelek. Makanya dikatakan ma yazummu tarikuhu. Jadi yang meninggalkan terhina, mendapat hinaan. Hinaan yakni celaan dari hakikat, dari Allah gitu. Terus beliau menerangkan wajib itu ada dua, wajib kifayah, wajib aini. Kita sering juga di sini dulu kita belajar wajib kifayah, wajib aini. Di sini wajib aini, makanya dikatakan fima yajibu ala ammatil mukallafin. Apa-apa yang diwajibkan bagi segenap kaum muslimin. Segenap para mukallaf. Tidak sebagian mukallaf, tapi segenap para mukallaf, seluruh mukallaf. Makanya wajib aini. Kemudian din, usul adalah dasar, tadi sudah diterangin. Kemudian din itu bermakna balasan juga bisa. Tapi di sini bermakna apa? Syariat. Usuluddin kan? Usul maknanya dasar, din bisa bermakna balasan, bisa bermakna syariat. Di sini maknanya apa? Syariat. Ini cepat-cepatan karena tadi mukadimahnya panjang. Orang majelis pertama memang begitu. Biasanya sehari itu hanya untuk mukadimah. Oke, nah, kenapa dikatakan usuluddin? Kenapa dikatakan dasar agama? Karena tanpa dasar ini agama itu nggak bisa dipercayai, nggak bisa juga diamalkan. Orang yang belum tahu Tuhan, bagaimana mau sholat? Biar dikasih tahu fikih, ini fikihnya sholat. Itu aku mau sholat ke siapa? Siapa yang mau kurukui, kusujudi siapa? Jadi Allah itu siapa? Dia belum tahu, belum yakin, tidak bisa melaksanakan sholat. Oke, sudah yakin. Seperti orang Buddha misalnya, orang Kristen, yakin Tuhan. Tidak yakin keadilannya, tidak bisa. Nah, apa yang saya sholat? Iya dong, kalau sholat masuk surga. Iya kalau dia benar. Kalau dia bohong, saya sudah percaya adanya dia. Tapi saya belum percaya dia jujur. Dan sebagian muslimin banyak yang meyakini seperti ini. Bukan mengatakan Tuhan tidak jujur, tapi mengatakan Tuhan mau berbuat apa saja terserah. Makanya sampai ada keimanan kepada takdir baik buruk dari Tuhan itu. Jadi baik buruk ditentukan Tuhan. Itu kan berarti Tuhan tidak adil. Orang jahat Tuhan yang nentuin. Masuk neraka, Tuhan yang memasukkan dia ke neraka. Yang kasihan itu orang yang jahat, orang kafir. Kafir dan jahat karena takdir, kemudian masuk neraka karena takdirnya itu. Yang tidak adil, bentuk ketidakadilan. Nah, kalau di Ahlul Bait tidak boleh itu. Jadi tidak ada nanti dasar agama yang keenam baik buruk dari Tuhan, tidak ada. Nah, jadi justru lawannya yang ada. Yang ini apa? Percaya kepada keadilan Tuhan. Jadi kalau orang tidak percaya kepada keadilan Tuhan, orang tidak agresif dalam hidupnya, tidak berusaha. Ya, apa kata Tuhan lah, ya begini-begini, usaha aja. Karena secara fitrah dia tidak mungkin tidak usaha.
Tapi ketika gagal, ya sudah takdirnya. Membangun rumah tangga gagal, takdirnya. Enak, dilimpahkan ke Tuhan semua. Jadi tidak bersemangat dia hidupnya, sekalipun sudah percaya Tuhan. Harus percaya adil. Adil juga tidak cukup. Harus tahu Nabi. Dari mana ini sholat begini? Dari Nabi. Siapa Nabi? Apa Nabi? Belum lagi penerapannya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Harus yakin dulu orang kepada Nabi Muhammad, baru bisa mengamalkan syariat, yakni agama itu, yakni sholat, puasa, dan seterusnya. Nabi aja nggak cukup. Harus ada imam setelahnya. Oh cukup, itu buktinya orang Sunni katanya. Sholat, puasa, nggak pakai imam. Nggak pakai imam pengganti setelah Rasul. Jawabannya apa? Jawabannya cukup, nggak cukup. Tapi sebenarnya nggak cukup. Mereka merasa cukup. Coba tanyain begini. Kita tanya begini. Shiratal mustaqim itu apa? Jalan yang lurus. Wajib enggak kita minta kepada Tuhan ihdinas shiratal mustaqim? Iya, wajib. Nah, kalau begitu shiratal mustaqim itu ada enggak? Iya, ada. Sebab kalau enggak ada, bagaimana Tuhan mewajibkan kita meminta shiratal mustaqim? Berarti ada shiratal mustaqim. Oke. Kalau shiratal mustaqim itu ada dan Allah mewajibkan kita membaca Fatihah, berarti diantaranya mewajibkan kita meminta shiratal mustaqim. Sekarang saya mau tanya, apa shiratal mustaqim? Jalan yang lurus. 100% apa 90%? 100%. Nah, kalau begitu, kalau jalan yang lurus ini 100%, bisakah diketahui oleh orang selain yang maksum? Jalan Tuhan, jalan Quran, jalan Nabi, 100% harus benar. Bisakah ini dijangkau oleh selain maksum? Selain orang yang tidak boleh punya salah? Nggak bisa. Makanya saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah kasihan. Dari satu sisi merasa shiratal mustaqim, tapi kalau ditanya, apakah kamu maksum? Apakah gurumu maksum? Apakah imam mazhabmu maksum? Semua jawabannya tidak. Dan kalau tidak, berarti tidak ada jaminan 100% benar. Iya, kalau tidak ada jawaban yang 100% benar, berarti tidak ada jaminan shiratal mustaqim. Ditambah lagi dengan keyakinanmu bahwa setelah Nabi tidak ada orang maksum lagi. Kalau kamu sudah veto begitu, berarti kamu memveto dirimu sendiri bahwa tidak mungkin kamu shiratal mustaqim. Tidak mungkin juga mengharap shiratal mustaqim. Karena shiratal mustaqim sudah nggak ada. Kamu bilang bahwa Nabi aja maksumnya katanya dalam hal agama, dalam jadi ayah, dalam jadi suami, dalam jadi pemimpin negara tidak harus maksum. Ini berabe lagi. Berarti hadismu tinggal 10 hadis. Karena yang disebut hadis itu apa? Perkataan atau perbuatan Nabi, bahkan takrirnya Nabi. Takrirnya Nabi yakni ketika sahabat melakukan sesuatu, beliau diam, itu mengiyai berarti. Jadi yang disebut hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengiyaan Nabi atau diamnya Nabi. Itu disebut hadis. Nah, dan ini harus maksum. Sebab kalau tidak maksum, berarti hadis ini yang menjadi ukuran Islam tidak maksum juga. Jadi kalau Nabi tidak maksum dalam bertutur kata, tidak maksum dalam berbuat, tidak maksum dalam diam, tidak maksum dalam mengiyai, berarti apa? Hadis yang menjadi istrinya Quran bercampur dengan kebatilan, atau tidak terjamin tidak tercampur dengan kebatilan. Kalau begitu agama Islam dari awal sudah tidak ada jaminan. Nah, kalau dibatasi bahwa tutur kata, perbuatan, dan diam hanya dalam urusan syariat, tidak dalam pakai baju, tidak dalam makan minum, berarti apa? Berarti hadis-hadis Nabi yang mau dijadikan tafsir Quran mungkin tinggal 100 hadis saja. Yakni perkataan yang ceramah-ceramah Nabi yang mengenai agama itu. Ya itu kalau dikumpulin mungkin 50 halaman paling. Tentang haram halal, tentang ceramah-ceramah Nabi, sudah. Sebab dalam Al-Quran, dalam hadis itu banyak yang menceritakan tentang bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi bertutur kata, makan minum, tidur, mandi. Itu tidak melulu ceramah agama, tidak melulu bahas ahkam, fikih. Nah, oke, sekarang kita sudah sepakat umpamanya bahwa Nabi seluruhnya adalah sunnah, dan memang itu yang benar.
dan maksum, terjaga supaya Islam tidak terputus dari langit. Sebab orang kafir akan mengatakan, kalau kamu tidak meyakini kemaksuman hadismu, berarti kamu tidak ada jaminan dari Tuhan. Sama dengan Masehi. Kamu bilang aku yang Masehi sudah putus dari langit. Kau juga sudah putus dari langit. Orang kamu mengambil ajaran dari hadis, di antaranya di samping Quran, di mana hadismu sendiri kamu katakan tidak maksum, nabimu tidak maksum. Berarti kamu putus dari langit. Campur aduk kayak kita. Kita Masehi katanya sudah tidak murni lagi. Kamu juga tidak murni. Oke, kita mengatakan, enggak, kita maksum, semuanya maksum. Oke, setelah Nabi apa? Setelah Nabimu maksum pergi, siapa yang bisa memahami hadis Nabimu secara benar? Siapa yang bisa memahami Quranmu secara benar? Tidak ada kan? Bercampur, persis kayak Masehi. Kayak saya, kata dia. Tapi kalau kamu mau ngotot, enggak, maksum semua yang dipahami ulama. Tidak mungkin. Mana orang ulamanya, kamu sendiri tidak meyakini mereka maksum. Ulamanya sendiri tidak meyakini maksum. Kamu sendiri secara akidah tidak meyakini maksum. Tapi kalau orang Syiah meyakini adanya maksum. Setelah Nabi Muhammad, dia itu yang menjaga, sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, mereka inilah yang menjaga pemahaman hadis dan pemahaman Quran 100% sebagaimana Nabi, sebagai penerus Nabi. Makanya bertahan sampai sekarang. Makanya ihdinas shiratal mustaqim berfungsi. Sebab ada jalan lurus itu 100% itu. Makanya kita disuruh selalu minta. Tapi kalau saudara kita ahli sunnah wal jamaah, biar dia minta shiratal mustaqim, dia sudah tahu shiratal mustaqim itu tidak ada. Jalan yang lurus 100% itu tidak ada. Islam global ada, tapi beribu dan berjuta-juta pemikiran. Nah itu. Jadi tidak cukup hanya Allah, tidak cukup keadilan Allah, tidak cukup Rasulullah, tidak cukup juga imam. Kenapa? Karena nanti dia bilang, iya kalau aku puasa dapat apa? Dapat surga. Belum yakin aku. Umpamanya itu, ketika orang belum yakin kepada hari kiamat, maka dia tidak akan mengamalkan syariat. Jadi paling tidak ada 5 usuluddin ini harus diyakini. Keberadaan Tuhan, keadilan Tuhan, kenabian, keimamahan, dan hari pembalasan. Baru kalau ini diyakini, baru orang itu bisa mengamalkan syariat dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan kemantapan, dan dengan semangat. Oleh karena itu yang 5 ini disebut dasar agama. Yakni tanpa dasar ini orang tidak mengamalkan agama. Bukan rukun iman. Kalau di ahli sunnah wal jamaah kan disebut rukun iman. Bukan rukun iman. Sebab kalau di Syiah, biar kamu beriman kepada yang 5 ini bisa kafir. Misalnya tidak percaya bahwa surat Fatihah dari Quran, kafir sudah. Gitu. Quran tidak perlu masuk. Sebaliknya kalau di sini kan kitab-kitab masuk. Kalau di Syiah kitab-kitab enggak menjadi dasar. Awalan tidak semua Nabi bawa kitab. Paham enggak? Jadi misalnya umatnya Nabi Lut. Kalau rukun iman itu harus percaya pada kitab-kitab Allah, Nabi Lut tidak bawa kitab. Jadi kitab ini hanya sebagai, memang keimanan dia ada dalam ayat, tapi bukan dasar agama. Kitab ini keimanan yang bergelantung kepada keimanan kepada siapa? Nabi. Orang percaya Nabi baru percaya kitab yang dibawanya. Jadi nggak perlu mandiri. Keimanan dia, malaikat juga keimanan. Tapi nggak perlu jadi dasar. Orang percaya malaikat, tidak percaya malaikat, asal percaya kepada yang 5 ini, dia bersemangat dalam agama. Jadi tidak tergantung gitu. Tapi keimanan itu wajib ada. Tidak mempengaruhi seandainya nggak tahu umpamanya. Ada orang ini tidak tahu adanya malaikat nih. Baru masuk Islam, tahunya hanya Allah, keadilan Allah, Nabi Muhammad, kemaksuman imam, dan hari kiamat. Belum tahu bahasa Arab, belum bisa baca Quran, belum baca terjemahannya. Walhasil orang buta huruf. Toh, beriman pada Allah, keadilan, Nabi, imam, hari akhirat, sholat, tidak apa-apa. Semangat dia sholat. Sekalipun nggak tahu ada jin, sekalipun nggak tahu ada malaikat. Tapi kalau nggak tahu ada hari pembalasan, dia tidak akan semangat. Kalau nggak tahu ada Tuhan, dia tidak mungkin sholat. Itu maksudnya. Jadi keimanan pada jin juga harus ada. Jadi sekalipun kita beriman kepada yang 5, ingkar adanya jin, kafir. Ingkar adanya malaikat, kafir.
Ingkar adanya kitab-kitab, kafir. Tetap kafir. Dasar saja, dasar bagi mengamalkan syariat. Jadi kadang-kadang orang sini menyerang Syiah, oh itu tidak ada iman kepada kitab. Nah, kitab tidak perlu mandiri, kitab itu kembali kepada furu iman. Furu'nya kembali, cabangnya kepada mana? Cabangnya daripada kenabian. Kitab cabang kenabian. Begitu. Nah, jadi yang dipelajari nanti, yang akan dipelajari nanti di mahal ini, tauhid, keadilan, nubuwah, imamah dan ma'ad. Itu insyaallah akan masuk pada bab berikutnya. Nanti anak kodok saja nih anunya ini. Dari halaman 16 nanti akan kodok minggu depan. Artinya anak akan menjadikan 4 kaset, tapi antum tetap 3 kaset. Jadi penjelasan dari anak nanti 4 kaset. Oke, sekarang antum masuk pertanyaan atau debat. Itu kan dikatakan marifatullah itu kan usul, harus diketahui oleh mukallaf. Nah, pertanyaannya kan marifah itu kan punya maratib juga, punya derajat kan. Nah, pertanyaannya sampai batas mana kita seorang mukallaf itu punya kewajiban mengetahuinya. Kalau misalnya kita tadi contohkan misalnya masalah dalil tentang wujud, wajib wujud, itu kan juga punya maratib. Ada yang mengetahui mafhum secara umum, filsafat dan irfan. Jadi seberapa jauh kita diwajibkan mengetahui marifat itu? Mengenai mengetahui Tuhan itu, kalau boleh dikatakan, jauhnya kewajiban itu tingkatannya jauhnya atau tingkatannya seperti apa? Batas minimal yang perlu diketahui adalah apa? Tentang keberadaannya dan tentang sifat-sifatnya. Tapi itu pun dalam tahapan yang umum. Jadi keberadaannya dan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya nanti dibagi dua. Ada sifat salbiyah, ada sifat apa? Subutiyah. Sebenarnya sifat salbiyah itu bukan sifat, penafian sifat justru. Tapi secara istilah disebut sifat negatif. Jadi menegatifkan sifat, bukan sifat negatif ditetapkan kepada Tuhan, tapi meniadakan sifat justru yang dimaksudkan dengan sifat negatif. Sifat positif yang harus ada, sifat negatif yang mesti ditiadakan dari Tuhan. Nah, jadi kira-kira kalau boleh diringkas dengan bahasa umum, awam lah ya, mengerti tentang Tuhan dan katakanlah 100 Asmaul Husna, anggaplah begitu. Seperti itu. Tapi itu pun makna kasarnya, makna yang paling umum, tidak ada masalah. Misalnya Tuhan berilmu, Tuhan hidup. Makna hidup kayak apa? Itu kan bertingkat-tingkat nanti. Secara umum maknanya apa? Filsafat kelas tengah maknanya apa? Filsafat kelas tinggi maknanya apa? Irfan maknanya apa? Hidup. Jadi yang mesti diketahui adalah keberadaannya dan sifat-sifatnya, baik sifat positif yang mesti ada atau sifat negatif yang mesti ditiadakan oleh Tuhan. Dan secara umum cukup gitu. Tidak harus yang filsafat tengah atau filsafat tinggi. Misalnya apa Tuhan, maknanya Tuhan itu berilmu. Ya maksudnya tahu segalanya. Nah, sudah. Bagaimana? Apa sebenarnya arti tahu segalanya? Tidak perlu. Bukan tidak perlu ya, ini tidak wajib. Perlunya mah perlu bagi yang mampu mendalami. Lagi? Ustaz, mana iftikori kan ya? Iftikor. Itu kan mana iftikor kan mana umum kan ya? Misalnya seorang filosof berbeda pandangan dengan seorang misalnya orang yang nggak pernah belajar filsafat. Iya. Kan? Ustaz tahu dari mana bahwa mana iftikor di sini bisa arahnya sampai banyak begitu? Kan sudah saya kasih tahu tadi. Tahu dari mana? Kan sudah saya kasih tahu bahwa orang dahulu ketika menulis kitab itu sudah menjadi alamah. Bukan maksudnya Ustaz. Maksudnya kan misalnya kalau dia kalau kita tahu latar belakangnya gampang ya. Misalnya karena dia pernah belajar filsafat kan, atau dia muridnya Mullah Sadran. Tapi kalau misalnya kitab ini tidak tahu asal usulnya dia, mana iftikor sendiri dalam bahasa Arab kan tidak sampai sejauh itu.
Itu gimana untuk Iya. Yang kedua, jadi awalan kita tahu dari katakanlah semacam biografi daripada penulis, kan gitu toh. Yang kedua, bisa secara global dari posisi ilmunya. Seperti misalnya, contohnya, banyak orang ulama meminta dia menjelaskan buku itu. Berarti gurunya ulama. Berarti makna yang akan ditulis adalah makna yang tertinggi dari yang mampu dia ketahui. Yang ketiga, istiqor di sini belum tentu apa yang dimaksudkan mulasadro. Yang tingkat 3 itu memang tidak semua memiliki makna istiqor, itu hanya mulasadro, karena itu batu loncatan terakhir menuju wahdatul wujud. Yang mulasadro ini secara argumentasi akal. Jadi iftikor yang di sini itu tadi penjelasan umum apa makna iftikor dalam pandangan filosof, kan gitu. Tapi beliau Fathul Miqdad ini mungkin sampai kepada tingkatan kedua itu, Allahu a'lam. yakni tingkatan filsafat, bukan yang hikmah muta'aliyah, bukan yang filsafat mulasadroh, gitu. Mengingat dari sisi waktunya yang lebih dahulu kurang lebih kan Al-Mahili tahun berapa? Fathul Miqdad kalau nggak salah hampir sejaman ya. Hampir. Yang muasawih setelah itu kita. Di mahkum kedua ya. Kan setelahnya Fathul Miqdad. Berarti. Nah ini Al-Mahili tahun berapa? 726. Meninggalnya tahun 726, lahirnya 648. Fathul Miqdad kira-kira mungkin, kalau nggak salah Ali juga bilang tadi di tempat lain, gurunya mengatakan hampir sejaman atau sejaman. Sejaman itu bukan berarti seluruh umurnya sama. Misalnya 10 tahun terakhir Al-Mahili, di situ Fathul Miqdad lahir, atau misalnya 20 terakhirnya atau 30 terakhirnya. Walhasil tokoh-tokoh pada zaman itu juga, misalnya gitu. Nah itu hikmah muta'aliyah ini belum ada. Hikmah muta'aliyah kan 1100-an Hijri. Jadi 400 tahun kemudian pemikirannya ada. Jadi iftikor yang makna ketiga itu adalah penjelasan tambahan dari saya untuk memberikan wawasan terhadap makna sesungguhnya, walaupun bukan yang diinginkan. Siapa? Ada pertanyaan lagi tentang ayat yang dikutip sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan di sini Allah kan tidak hanya menciptakan jin dan manusia saja kan, tapi juga ada makhluk lain, misalnya kayak malaikat. Kalau sini dibilang alasannya karena jin dan manusia ini punya taklif dan punya akal, malaikat pun punya akal. Kenapa di sini tidak dimasukkan juga? Okay. Awalan ayat ini ada berbagai maksud. Salah satu maksudnya adalah apa? Tidak kucipta jin dan manusia kecuali mengabdi. Maksud pertamanya adalah mau menceritakan penciptaan jin dan manusia. Tuhan tidak mau menceritakan penciptaan binatang atau malaikat. Allah tidak mau, di dalam ayat ini Allah tidak mau menceritakan tidak kuciptakan pohon kecuali, tidak mau cerita itu. Allah tidak mau memberitakan kepada kita tentang filsafat penciptaan pohon, air, malaikat, surga, neraka. Mungkin punya sasaran sendiri-sendiri. Tapi khusus penciptaan jin dan manusia ini tujuannya adalah untuk mengabdi atau menjadi abdi, terserah. Nanti kalau suatu saat ada waktu longgar, saya akan ceritakan apa bedanya mengabdi dengan menjadi abdi. Ringkasnya, globalnya adalah apa? Wah, ada sih rekamannya di, kalau antum mau nanti anda kasihkan juga rekamannya. Pelajaran tafsir itu, di pelajaran tafsir internet. Jadi intinya ketika orang mengabdi, mengabdi itu kan beramal berarti. Bisakah amal itu jadi tujuan? Enggak. Karena amal itu sendiri masih punya
tujuan. Jadi kalau ayat ini dimaknai bahwa tidak aku cipta jin dan manusia kecuali beramal, berarti bukan tujuan akhir awalan. Yang kedua, tidak mungkin amal itu jadi tujuan, sebab amal ini masih punya tujuan lagi. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali mengabdi. Lalu mengabdinya untuk apa? Untuk dekat padaku. Jadi yang paling benar tujuan, atau setidaknya tujuan akhir, anggap tafsiran bahwa mengabdi itu juga benar, itu masih perlu tujuan berikutnya. Sebab liya'budun itu bisa menjadi li'an yakuna abidan, bisa untuk menjadi abdi, bukan mengabdi. Nah, sedangkan menjadi abdi itu sudah tujuan akhir. Nah, menjadi abdi itu apa maksudnya? Menjadi hina di hadapan Allah. Jadi artinya Allah menjadi besar. Allah maha besar, tapi ketika kita belum mengabdi, Allah itu tidak besar. Makanya kita maksiat. Coba Allah maha besar, kita tidak akan pernah maksiat. Jadi tujuan asli itu adalah Allah, membesarkan Allah. Ada dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal 'amalu shalih yarfa'uhu. Kurang lebih ayatnya begitu. Kepadanya lah naik kata-kata yang baik, dan amal-amal soleh itu jadi bensinnya, mengangkatnya. Jadi yang naik kepada Allah kata-kata yang baik, amal-amal soleh itu mengangkat saja, bukan dia yang maju. Yang maju kata-kata baik. Nah, kata-kata baik itu apa? La ilaha illallah. Nah, apakah kata-kata baik itu, la ilaha illallah itu adalah kalimat atau kata-kata atau huruf la ilaha illallah? Tidak mungkin. Sebab kata-kata ini juga amalan. Paham tak? Antum kalau berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ini juga amalan. Sementara ayat ini sendiri mengatakan yang naik kalimat yang baik, amalan mengangkatnya. Bukan dia yang naik, mengangkat. Berarti bukan kata-kata la ilaha illallah, tapi apa? Makna la ilaha illallah itu. Nah, ketika makna la ilaha illallah itu menancap dalam ruh kita sebagai dengan gerakan substansial, itu nanti akan dirinci kalau diinginkan. Berarti apa? La ilaha illallah itu kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan hanya tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu maknanya bukan hanya pencipta. Jadi la ilaha illallah jangan diartikan tiada pencipta kecuali Allah. Tapi tiada Tuhan kecuali Allah. Apa Tuhan itu? Ya segalanya yang hebat-hebat. Ya pencipta, ya yang penting, ya yang mulia, yang bercahaya, yang hebat, yang kuasa. Itu Tuhan. Bukan hanya pencipta. Jadi jangan dikatakan tiada pencipta kecuali Allah. Ya ini apa? Tiada yang penting kecuali Allah. Nah, ketika yang naik itu tiada yang penting kecuali Allah, berarti diri kita tidak penting. Nah, itulah budak. Menjadi budak, menjadi abdi. Nah, jadi ilhamnya yang kemarin itu apa? Tidak kucipta jin dan manusia kecuali merasa dirinya menjadi sahaya abdi yang hina. Otomatis abdi yang hina ini apa? Merupakan bentuk lain daripada tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang penting kecuali Allah. Maka ini cocok untuk jadi tujuan penciptaan. Tapi kalau setidaknya tujuan akhir. Tapi kalau amalan tidak terlalu cocok. Dan kalaulah cocok, bukan tujuan paling akhir. Jadi sebenarnya kalau mau diterjemahkan amalan, tidak kucipta jin dan manusia kecuali tujuan sebelum akhirnya itu adalah mengabdi. Nah, itu. Sebab mengabdi masih punya tujuan lagi. Tapi kalau diterjemah, tidak kucipta jin dan manusia kecuali menjadi sahaya. Nah, itu naiknya la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dan amalan memang tidak naik ke Allah. Di ayat, di filsafat, semua dibuktikan. Di ayat sendiri tadi itu, amalan itu hanya ngangkat.
doa, sholat, puasa, haji, jihad, syahid, itu hanya ngangkat yang la ilaha illallah itu. Yang bukan kata-kata loh. Karena kata-kata juga amalan, itu juga ngangkat. Kata-kata la ilaha illallah juga ngangkat maknanya itu. Jadi tiada yang penting kecuali Allah. Jadi kalau dikatakan tidak mencipta dan jin dan manusia kecuali menjadi sahaya abdi, menjadi hina, rendah, nah itu sudah benar. Sudah tujuan akhir, karena itu merupakan wajah lain daripada yang penting kecuali tiada yang penting kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Itu makanya kalau benar dari Tuhan, kalau tidak ilham itu dari setan. Tapi argumentatif yang penting. Karena kalau argumentatif, ikhlas, jujur dalam argumentasinya, kalaulah salah dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kayaknya belum pernah baca dimanapun dan belum pernah dengar dari ceramah manapun. Kemarin Ayatullah Misbah Yazdi ketika nerangin akhlak di televisi Anda dengar menerjemahkan liya'budun itu menjadi mengabdi, taat. Ada juga yang menafsirkan itu liya'rifun, yang mengenal. Liya'rifun ya. Allah ya. Di sini juga di Madaris itu juga. Bilang dia mungkin bilang liya'rifun lebih liya'budun karena ubudiyah, karena kalau dimaknain ma'rifah, karena liya'budun ini apa? Liya'budun ini kan tadi itu yang saya terangkan. Ketika liya'budun kan ada 3 unsur. Liya'budun kan ada 3 unsur. Apa? Yang diabdi, mengabdi, cara mengabdi. Yang diabdi, pengabdi, dan cara mengabdi. Karena liya'budun itu rukunnya ada 3, dan salah satunya adalah ma'rifatullah, dan salah satunya adalah yang diabdi, berarti salah satu liya'budun itu apa artinya? Mengerti Allah. Jadi ma'rifatullah itu terjemahan yang betul, tapi bukan ma'rifatullah saja. Kalau ditanya kepada Ayatullah Mudarris, apakah maknanya hanya ma'rifatullah? Enggak. Liya'budun yani ma'rifatullah, karena itu rukun pertama. Syariat karena rukun kedua, fikihnya itu. Mudarris bilang arif ya. Nah, jadi liya'budun apa? Karena salah satu rukun daripada liya'budun itu adalah rukun pertama adalah yang diabdi, maka termasuk ma'rifatullah. Jadi kalau Ayatullah Mudarris ditanya apakah satu-satunya makna liya'budun itu liya'rifun? Enggak. Sebagian makna liya'budun itu adalah liya'rifun. Liya'rifun yang diabdi itu. Tapi kemudian cara mengabdinya dan melakukan pengabdiannya itu. Kira-kira makna itu bagian daripada liya'budun yang bermakna mengabdi. Kan pengabdian itu ada 2, ada dasar, ada lahir, ada batin. Batinnya mengerti yang diabdi, lahirnya mengamalkan dengan cara pengabdiannya itu. Jadi masih tidak keluar daripada liya'budun yang bermakna mengabdi. Jadi belum keluar kepada menjadi abdi. Allahu a'lam ya. Jadi itu secara dasarnya dan argumentasinya. Kalau dari ayat ini bisa gak kita bilang ini liya Allah. Jadi tujuannya adalah untuk Allah. Yang mana itu? Dari wa ma khalaqtul jinna was insa illa itu lagi ya kepada Allah. La istisna itu. Lillah. Aku melihat Allah kecuali Allah. Untuk Allah. Lillah. Mana sudah? Di mukadimahnya atau di mana? Halaman 10. Pasti ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lillah. Illa lillah. Kecuali untuk Allah. Ilallah. Karena maksudnya gini kalau dia jangan illallah, illa lillah. Illa lillah. Kalau illallah tidak kucipta jin dan manusia kecuali Allah. Apa maksudnya? Illa untuk Allah. Dari tinjauan nahu kan ini liya'budun ini kan fi'il. Dia kan mustaq kan diambil dari masdar. Masdar itu kan muta'addi dia. Jadi pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah jin wal ins. Iya. Ini kata kerjanya nggak mungkin sebagai tujuan, nggak mungkin. Pasti ada, kalau ini muta'addi dia butuh pada maf'ul. Nah itu tujuannya. Misalnya. Iya,
Nah, berarti saya bilang bisa aja lillah Allah. Nah. Liya'budun, yani liya'buduna lillah. Liya'budun, yani lillah memang. Ya, jadi khas jadinya. Ya. Enggak dong, tetap tidak keluar. Tidak kucipta jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Kan itu. Ya, maksudnya Tetap itu. Itu masih belum makna yang saya inginkan. Yang saya inginkan itu bukan mengabdi kepada Allah, menjadi abdi Allah. Sebab mengabdi kepada Allah itu masih punya tujuan. Saya sholat kepada Allah ini bukan terakhir. Masih ada yang saya tuju. Kalau bahasa awamnya, surga yang saya tuju. Bahasa sedikit melanglangnya, ridho Allah yang saya tuju. Cinta Allah yang saya tuju. Enggak dong. Jadi mengabdi kepada Allah itu masih punya tujuan. Kan mengabdi kepada Allah, bukan Allah. Jadi saya sholat, ya, saya mengabdi kepada Allah. Itu lain dengan Allah. Begitu. Terus dijawabin, wa ma khalaqna jinna wa insa illa Tapi ini kalau mau diartikan. Nah, liya'budun li an yakuna abidan. Liya'budun itu diterjemah menjadi li an yakuna abidan. Bisa jadi ini menjadi ya ini li an yakuna abidin, kan jamak ya, li an yakuna abidin. Yani menjadi hamba, liya'bud. Nah, itu dimaknai menjadi hamba, bukan menghamba. Jadi menghamba dengan menjadi hamba lain. Bisa ilal li abdi. Ya. Li abdi untuk hambanya. Nah. Enggak bisa. Li abdi ya. Ustaz, kalau dihubungkan dengan dengan tujuan yang lain kan katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus di dalam surat Sabah ayat 46 katakan bahwa aku hanya minta qul innama u'idukum biwahidah. Nah, jadi kalau saya pernah dengar itu dari Ustaz Ahlak ya, dikatakan sebetulnya Tuhan itu menginginkan itu hanya ikhlas itu. Di sini katakan lillah kan? Lillah. Taqumu lillah di sini. Jadi kayaknya liya'budun itu saya lebih cenderung menjadi menjadi Tuhan lah, menjadi Allah. Lillah lah gitu. Allah. Jadi karena Allah segala sesuatu gitu, liya'budun itu. Di kurbatan ilallah. So akan juga nyambung dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nyambung dengan tujuan yang lain itu bahwa kita akan kembali menjadi ke Allah, menjadi Allah, menjadi Tuhan itu istilahnya. Jadi kan sudah saya bilang bahwa makna ini tidak bertentangan. Menjadi abdi atau mengabdi tidak bertentangan. Cuman kalau mengabdi masih bukan terakhir. Masih ada lagi. Ya, ini menjadi abdi itu. Jadi semuanya tidak bertentangan. Tetap sama-sama ikhlas, sama-sama karena Allah. Kan tadi si Ramza juga mengira bahwa sama. Karena liya'budun perlu kepada maf'ul. Maf'ulnya yakni Allah. Berarti sama Allah. Loh, saya tidak mengingkari Allah. Liya'budun itu juga liya'budun Allah. Menyembah kepada Allah. Tapi menyembah kepada Allah ini bukan tujuan akhir. Sebab menyembah kepada Allah ada tujuannya orang menyembah. Apa tujuannya? Kasih sayang Allah. Anggap begitulah. Ikhlas mungkin. Apa saja terserah. Kasih sayang, maaf, pengampunan. Kan semuanya orang beribadah untuk itu. Untuk mendapat itu. Jadi kan makanya dikatakan beramallah kamu baik-baik supaya kamu dapat balasan yang baik. Masih ada supaya. Tapi kalau menjadi abdi itu bisa dikatakan bahwa sama-sama benar. Kalaulah punya anak benar, bisa saja punya anak salah. Yang pertama itu justru benar, tapi janganlah dimaknai tujuan akhir. Nah, tapi kalau punya anak ini benar, maka ini lebih benar. Seandainya tidak salah, sebab bisa saja dari sisi nahunya tidak bisa, dari sisi balaghahnya tidak bisa. Ini saya kan meninjau dari sisi filosofinya saja. Kalau dari sisi filosofinya punya anak lebih benar, yakni menjadi abdi. Karena yang naik itu la ilaha illallah, yakni tiada yang penting kecuali Allah. Itu wajah lain daripada kesahayaan saya, keabedan saya. Jadi beramal
tidak naik. Beramal itu ngangkat saja. Yang naik perasaan la ilaha illallah itu. Ma'rifah kepada makna la ilaha illallah. Ini tiada yang penting kecuali Allah. Artinya saya hina. Itu. Jadi tidak kita jin dan manusia kecuali menjadi hina. Artinya bukan menyembah Tuhan sehingga menyembah Tuhan juga tidak apa-apa. Karena dengan menyembah Tuhan dia merasa hina. Jadi menyembah Tuhan supaya hina di hadapan Allah. Makanya disuruh sujud dahi yang begitu terhormat. Kalau orang Melayu dipegang dahinya tersinggung, disuruh taruh di tanah lagi. Gitu. Sampai sujud di karpet nggak boleh. Karena sujud di karpet malah orang tambah merasa terhormat. Sujud di karpet sutra misalnya, tambah terhormat. Tapi kalau di Ahlul Bait enggak, tanah, hanya tanah. Nah itu. Itu kalau menyembah dengan penyembah atau pengabdi dengan mengabdi, mana yang paling penting? Ya? Mana yang paling penting? Apakah didahulu mendahului? Mana yang paling penting? Tidak paham. Misalnya, dibilang bahwa ketika manusia, jin dan manusia untuk menjadi pengabdi, ya kan? Menjadi abdi. Menjadi abdi. Sedangkan menjadi hina. Menjadi hina. Perlu kan cara orang untuk apa? Menjadi hina. Oh iya perlu cara. Cara mana yang dahulu mendahului, mana yang lebih penting? Nah itu kan pertama. Nah yang lebih penting adalah caranya itu. Yang lebih penting. Tapi caranya tanpa tujuan juga sia-sia. Jadi sebab akibat. Jadi makanya dibilang ketika tidak kucipta kecuali untuk. Nah untuk itu kan berarti sebab apa? Sebab itu bermacam-macam. Ada sebab tujuan, ada sebab keberadaan. Adanya ma'rifatullah, adanya mengabdi, taat pada Allah, itu menyebabkan orang naik. Itu disebut adanya keberadaan. Jadi kalau dilihat, mana yang penting, naik apa menyembah? Menyembah. Sebab menyembah, tak naik tanpa menyembah nggak bisa. Itu. Jadi maksudnya lebih baik, maksudnya apa? Tidak bisa ditinggalin ini satu duanya tidak bisa ditinggalin. Artinya naik itu dengan sebab menyembah. Jadi naik ke atas genteng harus lewat tangga. Nah gitu. Jadi sebab keberadaan orang di genteng itu adanya tangga. Jadi kalau dilihat dari ini tangga lebih penting. Tapi tangga tanpa genteng, tanpa ada di atas genteng buat apa? Tangga kan ada tujuannya. Ngapain kau bawa tangga? Nggak ada. Supaya nggak naik. Nggak mungkin. Bawa tangga berat-berat dan dinaikin. Nggak untuk tujuan maksudnya. Kan nggak mungkin. Makanya ada sebab yang namanya sebab tujuan. Ya, nanti di filsafat akan dipelajari. Sebab itu banyak. Sebab pendekat, sebab pengada, sebab tujuan. Nah, dilihat dari sebab tujuan, maka tujuannya pasti yang lebih tinggi. Karena keberadaan tangga itu untuk naik ke atas genteng. Keberadaan mengabdi untuk naik kepada yang lebih tinggi. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, maka tujuannya yang lebih penting. Itu. Jadi beribadah sebab tujuan ya. Beribadah sebab pengada. Sebab pengada. Makanya dikatakan oleh siapa? Lanjut dulu yang tadi itu. Ada hubungannya yang tadi itu. Penjelasannya dari saya agak kurang paham memang di situ bahwa elat itu kan ada 4 kata. Cara menjelaskan itu bahwa elat itu ada elat kok ini. Walaupun antum mengatakan bahwa nanti akan dijelaskan, tetapi saya belum paham dari kata-katanya Itulah Muntaris itu bahwa elat itu ada 4 yaitu kok ini, modi, suri, wa goyat, goi. Nah di sini goi dikatakan bahwa goi itu mukaddamas as konse elatas. Kemudian kata yang kedua, kalimat yang kedua dikatakan lagi bahwa dia adalah muakharas dan wujude atau elat goi ini, jadi kan elat tujuan tuh. Sebab tujuan, kan sebab ada 4 secara global. Apa? Sebab material, sebab spesies, kemudian sebab pengada, sebab tujuan. Nah, mana yang lebih dahulu ada sebab tujuan dengan sebab pengada? Sebab tujuan. Tapi dari sisi gambaran saja. Saya ingin jadi mujtahid. Nah, kan tujuan tuh. Ada dulu. Baru belajar. Belajar untuk mewujudkan sebab
tujuan. Jadi dari sisi datangnya kepada pikiran kita, sebab tujuan itu datang duluan. Tapi untuk diwujudkan di luar, sebab pengada harus diwujudkan. Apa sebab pengadanya? Belajar. Tangga. Berarti Jadi sebab tujuan keberadaan kita di genteng, keberadaan kita di makom dekat Allah, itu adalah datang duluan ke pikiran kita. Tapi keberadaannya setelah tangga, setelah pengabdian. Nah, di mana pengabdian itu sebab apa? Dan tangga sebab pengada. Gitu. Jadi kalau dilihat dari keberadaan sebab pengada lebih dahulu, berarti sebab tujuan terikat dengan keberadaan. Tapi dari pewujudan tangga itu tanpa tujuan juga tidak mungkin. Jadi maka sebab tujuan datang dulu ke pikiran kita. Ada tujuan baru ada amal. Jadi wujudnya itu dia menjadi akhir. Iya, wujud daripada tujuan. Tapi gambaran daripada tujuan duluan. berarti pengabdi itu sebab tujuan. Apa? Sebab abdi menjadi abdi sebab tujuan. Menjadi abdi sebab tujuan. Pertama dia mengabdi sebab pengada. Dan dia ketika terwujud ini, itu. Makanya Anda bilang, kalau ayat ini diterjemahkan tidak pencipta jin dan manusia kecuali mengabdi, berarti masih ada marhala berikutnya. Apa marhala berikutnya? Tujuan itu. Ya, ini apa? Sebab tujuan itu. Sebab apa? Karena apa? Karena pengabdian atau amalan ini tidak bisa dijadikan sebab tujuan. Sebab dia sebab pengada. Karena dia sebab pengada, berarti masih ada sebab tujuan. Maka lebih cocok kalau ditol saja. Liya'budun, yakni li'an yakuna abidin. Supaya menjadi budak. Karena tujuannya itu apa? La ilaha illallah. Tiada yang penting kecuali Allah. Ketika tiada yang penting kecuali Allah, maka saya hina budak. Itu. Jadi lebih ngetol gitu. Lebih cepat, tak perlu marhala lagi sudah. Karena itu yang terakhir. Makanya dipuji oleh Allah. Wa kanal insan zaluman jahula. Dipuji itu bukan ayat hinaan. Kalau orang tidak ngerti dikira ayat menghina. Kan tidak cocok jadi hinaan. Kutawarkan amanat ke langit, ke bumi, semua malaikat, semua, tidak ada yang mau, manusia mau. Dasar bodoh, dasar aniaya. Itu terjemahan orang yang tidak ngerti. Dikira hinaan. Berarti main-main Allah mau kucing-kucingan sama kita. Ya kita pasti kalah dong. Ditawari racun semua nggak mau, kita mau. Ya pasti kita ketipu. Kalau mau tipu-tipuan dengan Allah, pasti kita kena tipu Allah. Tapi Tuhan bukan maha penipu. Jadi ketika amanah itu diberikan, tidak ada yang sanggup, terus ada yang sanggup, sudah selayaknya dipuji. Nah, pujian Allah apa? Sesungguhnya manusialah yang bisa mencapai ketingkatan hina dan bodoh. Nah, kapan mencapai hina dan bodoh? Manakala ibadah-ibadah kita itu kita resapi dengan baik, kemudian la ilaha illallah itu kita resapi dengan baik, yaitu menjadi abdi itu. Yakni apa? La ilaha illallah. Yakni apa? Tiada yang penting kecuali Allah. Nah, ketika tiada yang penting kecuali Allah, tiada ilmu kecuali Allah, tiada segala-galanya kecuali Allah, maka saya paling bodohnya orang, maka saya paling aniayanya orang, paling hinanya orang, paling zaluman jahula itu sudah. Nah itu, maka itu tingkatan paling tinggi zaluman jahula itu, yakni sangat bodoh dan sangat aniaya. Bukan bodoh saja, sangat bodoh dan sangat aniaya. Itu tingkatan paling tinggi. Makanya orang yang sampai ke tingkat itu tidak mungkin protes-protes sama Tuhan. Malaikat masih protes sekalipun halus. Contohnya ketika Tuhan mau mencipta Nabi Adam, mereka masih, apakah kau akan mencipta manusia? Beraninya. Coba manusia yang sampai ke tingkat zaluman jahula. Ya Allah, engkau mau bikin apa saja, nikmat darimu, cahaya darimu, rahmat darimu. Apalagi mau mengiskal-iskal, mau mendebat, walaupun halus, walaupun dengan akhlak. Gitu. Berarti penjelasan atomnya masih ada hubungannya dengan kenapa malaikat nggak dimasukkan ke dalam. Tadi belum lengkap. Awalan, untuk pertanyaan Robza. Jadi awalan ayat ini hanya mau menerangkan filsafat penciptaan jin dan manusia, ya, yang tujuannya untuk menjadi budak, menjadi hina. Yang kedua, mengenai malaikat yang ditanyakan,
itu tidak perlu dimasukkan ke sini. Kenapa? Awalan, karena itu tanggung jawab malaikat. Jadi tidak perlu menceritakan ke kita, saya ciptakan malaikat untuk gini-gini. Artinya karena penekan perlu juga dalam ma'rifat. Tapi dalam ayat ini Tuhan mau menasihati kita bahwa aku menciptakan kalian untuk menjadi hina, bukan untuk menjadi sombong. Anggaplah untuk mengabdi, bukan untuk maksiat. Terjemahan yang umum. Ya, toh? Jadi tidak mau menceritakan tentang malaikat tempat lain saja. Nah, yang ketiga, malaikat itu tujuannya bukan untuk menjadi hina. Karena apa? Karena malaikat itu sudah hina di hadapan Tuhan. Artinya dia tidak punya hawa nafsu sehingga keluar daripada hakikat dirinya. Hakikat kita ini kan hina di hadapan Allah. Hina sekali. Tapi karena kita punya hawa nafsu manusia ini, maka merasa mulia, merasa gagah, merasa ganteng, merasa cantik, merasa beruang, merasa mandiri dari Tuhan. Mandiri itu bukan sombong, bukan berarti tidak terikat. Tetap terikat, kita berdoa, sujud syukur, tapi mandiri. Seperti tadi yang dijelaskan secara umum itu, pandangan iftikar atau butuh atau perlu secara umum. Merasa kita mandiri, jadi tidak seperti perasaan sinar listrik kepada arus listrik itu. Belum kita rasakan itu. Kita perasaannya mandiri aja nih. Perlu udara, ya dikirimi oleh Tuhan. Entah melalui malaikatnya, rezeki apa begitu. Tidak pernah dari dalam munculnya arus listrik itu. Nah gitu. Ya, malaikat tidak punya hawa nafsu. Jadi dari awal udah hina. Jadi kalau misalnya tidak kucipta, jadi yang dimaksudkan di sini adalah tidak kucipta sesuatu, katakanlah gitu, kecuali tidak kucipta jin dan manusia kecuali untuk menjadi abdi secara ikhtiar, untuk menjadi abdi secara freedom, secara ikhtiar dia, bukan secara determinis. Tapi kalau malaikat sudah jadi abdi dari awal karena dia sudah determinisnya begitu, fitrahnya udah begitu, nggak punya hawa nafsu. Dari awal udah hina terus. Ada yang sujud, tidak pernah berdiri. Ada yang rukuk, tidak pernah berdiri, dan seterusnya. Tapi kalau manusia bisa begitu, bisa nggak begitu, ikhtiar dia. Maka itu tujuan ini lebih cocok untuk manusia, tidak untuk malaikat. Sebab malaikat tidak punya ikhtiar. Tidak ada yang ditekankan di situ nilai-nilainya. Tapi kalau di sini ada nilai akhlaknya, pendidikannya, tidak pencipta jin dan manusia kecuali mengabdi secara ikhtiar kan gitu. Terserah mengabdi atau menjadi abdi. Wah, ini sudah lebih dari 1 jam dari. Tapi karena memang kita lambat ya. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga yang kita lakukan ini mendapat ridho dan pahalamu dan cahayamu dan hidayahmu. Dan kalau ada kesalahan mudah-mudahan engkau benahi, mudah-mudahan engkau berikan penjelasan kepada kita, dan kalau ada benarnya mudah-mudahan engkau berikan keteguhan dan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.